Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ukhliko wal khatimi lima syabako nasiril haqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihil haqqo qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian di seluruh Indonesia, selamat malam en sampurasun. Malam ini kita akan terbang lagi jauh, akan bercerita tentang KB di Kenya. Di mana ya Kenya itu? Setahu Aki cuma di Afrika lah. Nggak tahu sebelah mana Bandung Kulon atau Lembang. Yang penting bahwa Kenya itu ada di benua Afrika. Di sini, di Afrika atau di Kenya ini, KB sangat mendapat tentangan keras atau hardcore dari para laki-laki. Jadi laki-lakinya tidak setuju terhadap KB. Yang pertama, si Jadok ini laki-laki. Lamun di urang mah emen lah kalau di kita mah namanya. Si Jadok ini baru usia 28 tahun sudah anaknya 5 lebih. Dia tidak mau istrinya ber-KB. Karena apa? Karena alasannya yang pertama adalah kurang gairah melaksanakan seks dengan suami. Dingin di ranjangnya itu, kata dia. Ngapain harus pakai KB segala macam? Yang penting tugas perempuan itu adalah melahirkan. Gitu si Jadok itu. Dan dia enggan melayani suami. Gitu kata si Jadok. Sudah tidak usah KB. Ada yang lebih menentang lagi, yaitu si Damaskus. Si Damaskus itu selain mengatakan juga enggan melaksanakan suami, juga kalau ber-KB itu melahirkan akan kehilangan mata dan telinga. Ini kepercayaan orang Kenya pada saat itu yang mungkin adalah masih terbelakang. Bahkan dia bicara kalau ada orang yang divasektomi, maka dia akan impoten dan dia akan meninggal dunia. Begitu ceritanya tentang orang-orang yang menentang. Dan banyak lagi, bukan hanya si Jadok dan Damaskus. Ya, dia bilang bahwa KB itu adalah berbahaya sekali. Berbahaya sekali karena akan membunuh derajat laki-laki. Begitu kira-kira seperti itu. Menentang luar biasa. Terus ada seorang istri namanya si Atoh. Kalau di kita mah Itoh umurnya. Ini namanya Atoh. Dia itu umurnya baru 25 tahun, anaknya sudah 4. Wah, ini bahaya menurut dia. Saya ingin ber-KB. Kemudian secara diam-diam dia ber-KB, yaitu memakai pil KB. Rencep-rencep, tapi lama-kelamaan ketemu si sama suaminya ini. Langsung itu mah. Pilnya diambil dan dia dilempar. Pilnya nggak tahu lemparnya kemana. Hanya di dalam cerita itu adalah dia dilempar pilnya itu. Dan dia meninggalkan rumah. Kemudian yang berikutnya dia mengancam akan membunuh istrinya. Kalau dia memakai KB. Begitu ya kerasnya, hardcore-nya orang-orang Kenya itu, laki-laki khususnya. Kemudian si Atoh ini ya pindah cara. Karena kalau pil itu akan kelihatan diminum sehari-hari, kemudian ada fisiknya, kemudian dia rencep-rencep atau diam-diam pergi ke klinik kesehatan. Minta diganti dengan suntik. Nah, kalau suntik kan katanya 3 bulan sekali. Kalau mau disuntik ada alasan ke suaminya supaya dia itu bicara akan memeriksakan kesehatan anaknya.
begitu. Nah, inilah berlangsung agak lama. Lama-lama si suaminya ini bertanya, kenapa sih istrinya itu, si Atoh itu tidak hamil setelah lama? Nah, kenapa kamu tidak hamil? Karena di sana mungkin punya anak itu adalah nomor satu ya. Bukan artinya bukan nomor satu itu tidak terbatas, dia seenaknya saja. Nah, karena itu maka dia berbicara si Atoh ini merekayasa, membuat alasan-alasan supaya tidak diketahui oleh suaminya. Mungkin dia sudah tidak waktunya lagi punya anak atau apalah pokoknya, tapi tidak menyebut bahwa dia itu memakai kontrasepsi. Segitunya, itulah yang disebut Kenya. Hanya kepada istri ancaman itu datang, para suami itu tidak. Kaum lelaki itu juga mengancam para petugas. Di sana tidak ada BKKBN ya, tidak ada badan KB, jangankan badan KB. Dia tapi disatukan dengan kesehatan. Nah, dia mengancam kepada para petugas kesehatan. Ya. Kalau memberikan kontrasepsi kepada istrinya, dia akan dibunuh. Sehingga gelisah si para petugas kesehatan ini, ya. Si Rose ini salah satu petugas kesehatan, dia sering menerima ancaman-ancaman dari para suami yang tidak setuju terhadap KB. Dasar juga ya, di Indonesia tidak sejauh itulah, begitu ya. Indonesia sekeras-kerasnya yang menentang tidak menentang seperti itu. Karena kebijakan kita itu adalah dibikin tanggung jawab dari mulai presiden sampai RT tentang ini. Jadi kita ada kesepakatan politis dan kesepakatan operasional. Itu hebatnya kita. Nah, si Ros ini karena dia itu sering diancam, yang lebih parah lagi adalah teman-temannya. Dia itu bertugas kurang lebih 71 km ya dari ibu kota negara, sehingga dia itu ada sedikit di pedalaman, lebih terancam lagi. Teman-temannya itu banyak yang meninggalkan tugas, kabur dari tempat tugas itu. Biarlah gak jadi pegawai juga daripada nyawa terancam. Dan sekaligus selain kabur juga diusir oleh para bapak-bapak dari tempat dia bekerja. Begitulah dahsyatnya tentangan terhadap KB di Kenya atau di Afrika, salah satu negara Afrika. Sehingga negara Afrika, Kenya itu sampai sekarang punya julukan negara subur tapi awet miskin. Nah itulah ya. Jadi negara subur tapi awet miskin. Karena apa? Karena mungkin pertumbuhan penduduk yang bergelombang. Nah, bagaimana akibat dari kondisi penentangan seperti itu kita lanjutkan besok. Dan bagaimana kondisi perubahan dari nolak yang begitu keras menjadi perubahan sikapnya. Kita akan belajar dari Kenya. Sekian aja dulu dari Aki hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi bisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.